kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema Xiaomi khusus HyperOS, dan di sini saya akan mereview dan merekomendasikan 3 tema khusus HyperOS yang masih bisa tembus ke aplikasi. Ada juga dengan tampilan lock screen yang keren-keren, bisa ganti wallpaper dan direkomendasikan oleh subscriber channel ini guys. Oke, dan sebelum selanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya mulai review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari aku Jun ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan untuk versi HyperOS yang akan saya review itu yakni 1.0.2.0 guys, dan kemungkinan buat kalian yang menggunakan versi HyperOS berbeda dari apa yang saya review pada kesempatan kali ini, itu kemungkinan tampilan HP kalian itu juga akan berbeda untuk di penerapan temanya. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Nah, untuk nama temanya yakni Night. Ukurannya itu sekitar 8 MB saja, dan untuk nama desainer bernama Sumi 7T. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci, dan pada kesempatan kali ini itu saya akan mereview lebih tepatnya 3 tema yang support di light mode saja guys. Buat kalian yang ingin tampilan tema dark mode, tema ini sayangnya bukan tema-tema dark mode only. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen untuk di tema yang pertama. Nah, untuk tampilannya ini gambar rumah ya guys. Untuk di tampilan wallpapernya pemandangan malam hari gitu sesuai dengan namanya, dan ini sih cukup lumayan keren untuk di tampilan wallpapernya. Selanjutnya untuk di bagian widget seperti ini bernuansa warna merah putih, ada keterangan jam dan keterangan nama hari, tidak ada keterangan kalender di sini. Dan di bagian bawahnya itu cukup simpel aja, tidak ada shortcut sama sekali guys. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Kemudian untuk di tampilan widget ini juga nuansanya sama-sama seperti yang ada di bagian lock screen. Cuma di sini satu warna saja guys untuk di bagian home screen-nya. Di sini ada keterangan jam, ada keterangan nama harinya juga. Cuma sayangnya di sini juga tidak ada keterangan kalendernya guys. Nah, selanjutnya untuk di tampilan icon pack aplikasi. Nah, di sini juga semuanya berubah dengan nuansa warna hitam putih dengan efek gradasi untuk di bagian warna hitam ke putihnya ya guys. Dan ini terlihat elegan sekali untuk di tampilan wallpapernya. Dan di sini saya juga suka untuk di tampilan icon baterai dan sinyal, terlihat keren gitu. Untuk di volume slider di sini terlihat masih ada sedikit perubahan, tidak standar-standar banget. Berikut untuk di tampilan pusat kontrol yang di sini saya masih cukup simpel aja, dan di sini masih backgroundnya abu-abu guys. Nah, untuk di tampilan bar notifikasi di sini ada perubahan meskipun tidak terlalu signifikannya juga. Kemudian untuk di tampilan aplikasi telepon, nah tema ini juga masih bisa tembus. Berikut juga untuk di beberapa aplikasi sistem lainnya. Nah, untuk di tampilan tombol dialpad-nya ini nuansa warna bulat-bulat seperti ini guys, seperti tampilan tombol-tombol dialpad yang ada di tema-tema iOS gitu. Nah, berikut untuk di tampilan kontaknya juga masih bisa tembus untuk di bagian backgroundnya, dan ada background hexagon 3D atau 3 dimensi. Nah, kemudian berikut untuk di tampilan aplikasi pesan di sini juga masih bisa tembus guys, hanya di bagian backgroundnya saja. Dan kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan di sini juga masih bisa tembus. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua kita kali ini bernama Power of Light. Ukurannya itu sekitar 30 MB-an, untuk nama desainer bernama MDG Bond, dan tema ini direkomendasikan oleh Bang Almaruf. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Nah, untuk tampilan awal seperti ini ya guys.
Dan ini tampilan wallpapernya lumayan keren, dan di sini terdapat beberapa wallpaper yang bisa kalian gonta-ganti nantinya. Untuk di bagian bawah itu ada shortcut kamera, dan untuk widgetnya tampilannya seperti ini, nuansa tampilan widget-widget ala HyperOS gitu, ataupun tampilan GoPix gitu atau Google Pixel gitu guys. Nah, di bagian atas itu ada keterangan kalender dan keterangan nama hari. Nah, cara untuk mengganti wallpaper di tema ini adalah kalian tinggal tap 2 kali di bagian sisi kanannya guys, dan akan berubah atau terganti di bagian wallpapernya. Dan ini wallpapernya jernih-jernih semua, tidak ada wallpaper yang buram, dan semuanya kualitas HD gitu ataupun kualitas Full HD gitu guys. Nah, cuma sayangnya di sini untuk di smartphone yang saya gunakan sedikit agak berat gitu ya guys, untuk di penerapan ataupun pergantian dari wallpapernya. Kadang itu masih bisa nge-lag gitu guys. Oke, kemudian kita masuk ke tampilan home screen-nya. Untuk di tampilan wallpaper, di sini gambar wallpaper seperti genangan air gitu, genangan air lautan gitu ya guys. Nah, di sini tampilan wallpapernya juga terlihat keren, cuma saja di sini tidak bisa kalian gonta-ganti untuk di wallpapernya, alias wallpapernya ini sudah fix guys. Nah, untuk di bagian widget home screen seperti ini tampilannya, nuansa warna merah putih gitu, dengan keterangan kalender dan keterangan nama hari. Untuk di bagian icon pack aplikasi, nah di sini juga semuanya berubah dengan desain ala-ala icon-icon iOS gitu guys. Oke, kemudian selanjutnya untuk di tampilan icon baterai dan sinyal, ini juga terlihat keren. Icon-iconnya mirip-mirip seperti tema yang pertama gitu. Dan untuk di tampilan pusat kontrol di sini juga masih bisa tembus, meskipun untuk di backgroundnya masih terlihat abu-abu seperti ini untuk di smartphone yang saya gunakan guys. Nah, untuk di animation backnya ini ada perubahan seperti ini tampilannya. Selanjutnya untuk di tampilan bar notifikasi ini juga sedikit ada perubahan. Cuma yang disayangkan untuk di smartphone yang saya gunakan ini itu tidak tembus sama sekali ke aplikasi, baik aplikasi sistem ataupun aplikasi pihak ketiga. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga. Oke, untuk rekomendasi tema yang ketiga kita kali ini bernama ISC V15. Ukurannya itu sekitar 30 MB-an, untuk nama desainer bernama Pati. Nah, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan wallpapernya ini bertekstur seperti kayu-kayu gitu ya guys, dan ini berwarna abu-abu. Dan ini terlihat enak dipandang untuk di wallpapernya, apalagi penuh dengan animasi. Nah, untuk wallpapernya ini ada animasi kupu-kupu yang kadang muncul kadang hilang gitu ya guys, atau fade in gitu. Dan ini terlihat keren untuk dicorak dari animasi kupu-kupunya. Nah, di sini juga ada animasi bintang-bintangnya gitu, dan dari bawah ke atas gitu ya guys. Untuk di bagian bawah itu ada shortcut center, ada garis gesture bar, indikator baterai, ada tulisan hello world, kemudian ada shortcut kamera. Nah, di sini untuk di bagian sisi kiri itu ada notifikasi alarm, kemudian ada tulisan yang running di sini. Selanjutnya untuk di bagian widget kalender ada di bagian bawah widget jamnya, dan ini full 1 bulan untuk di keterangan kalendernya. Yang di bagian atasnya itu ada widget jam, kemudian ada keterangan, maksud saya di sini ada steps atau langkah kaki, tapi saya juga tidak tahu ini akurat atau tidak. Kemudian ada widget-widget pelengkap lainnya, dan ada tulisan hello good days, yang kemungkinan juga masih bisa di custom untuk di tulisan hello good days-nya ini di menu kustomisasi lock screen guys. Nah, ini terlihat keren untuk di lock screen-nya. Sekarang kita lihat untuk di tampilan home screen. Nah, untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi pada tema ini semuanya berubah. Dan ini menurut saya tampilannya sih keren untuk di icon-iconnya. Terlihat simple minimalis tapi masih bisa keren gini guys. Nah, untuk di bagian widget ini juga saya suka untuk di bagian home screen-nya. Keterangannya pun juga cukup lengkap di sini dan ada animasinya guys. Kemudian berikut untuk di tampilan bar notifikasi dan pusat kontrol. Nah, untuk di pusat kontrolnya ini masih bisa transparan untuk di smartphone yang saya gunakan. Untuk icon-iconnya berubah, dan ini sedikit bernuansa 3D gitu di bagian brightness-nya ataupun volume slidernya, ataupun
icon-icon yang lain di sini juga berwarna hijau lumut gitu jika kalian tap atau jika kalian aktifkan. Berikut untuk di tampilan bar notifikasi yang juga masih bisa tembus seperti ini. Animasi kembali juga masih bisa tembus di tema ini guys. Serta untuk di tampilan recent apps di sini juga masih bisa tembus. Nah, cuma ya kendalanya untuk di smartphone yang saya gunakan dan versi HyperOS yang saya gunakan ini juga sayanya tidak bisa tembus ke aplikasi, baik aplikasi sistem ataupun aplikasi pihak ketiga. Tapi kata teman-temannya lain ini juga atau tema ini ada yang tembus kok untuk di smartphone-nya. Jadi buat kalian yang ingin coba tema ini silahkan dicoba guys atau di download, kemungkinan itu akan support di smartphone kalian. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema HyperOS kali ini. Memang sangat susah guys untuk saat ini menemukan tema-tema HyperOS yang bisa tembus sampai ke akarnya gitu. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi temanya. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk. I'm so gone, no, I'm never turning back.